bosnya. Saya lupa ngerekord tadi ya. Jadi di pertemuan tanggal 5 bulan 4 2022, UX membahas terkait dengan arti pentingnya sebuah prototyping. Kemudian di prototyping itu dilalui dengan menggunakan langkah-langkah apa. Nanti di situ akan dijelaskan. Nah, kenapa ini prototyping penting? Karena kalau diujikan saat aplikasi sudah jadi, maka akan terjadi banyak sekali hal yang harus di-redo, harus dibuat ulang. Ya, contoh sebagaimana misalkan konsep klien ini konsepnya seperti apa kan belum tahu ya, dibikin nih. Ini pikirannya aktor. Aplikasi itu kayak gitu tuh, oke, jalan terus wireframe, oke, ya kan, prototyping udah oke, terus aplikasinya jadi, kirim ke bosnya, kliennya. Udah Pak, ini udah jadi, silahkan diuji. Wow, kok kayak gini aplikasinya? Saya nggak pengen seperti ini. Yang terjadi adalah klien ini akan ngomong yang kurang apa. Kekurangannya itu bisa jadi fatal, bisa jadi minor, bisa jadi ya cuma trivial, mudah, gampang diganti, mudah yang disebut sebagai diubah. Tapi yang kalau fatal dia kayak misalkan logik dari sebuah aplikasi, karena di situ ada pemrogramannya, maka yang terjadi adalah diubah semuanya ya, termasuk di dalam bagaimana alur sistemnya berjalan. Kalau alur sistemnya berjalan itu dilakukan perubahan, maka dia mundur ke sangat jauh ke belakang. Nah, untuk itu ada namanya saat proses atau tahap perancangan UI UX, pengujian itu dilakukan per tahap ya. Dilakukan per tahap. Tidak hanya di saat aplikasi itu jadi. Jadi pas konsep aplikasi itu ada namanya pengujian. Diuji nih, kok gitu Pak? Iya, diuji lagi nih, jadi masing-masing diuji nih. Nah, pengujian itu dilakukan setiap tahap ya, dari perancangan atau pembuatan UX ini ya. Jadi saat konsep aplikasi ini ada namanya pengujian. Jadi si klien itu diajak jalan ke sana tuh, untuk nguji ini. Nyebeli ya panahnya. Iya, yuk kesini yuk. Pak, konsep aplikasi saya tuh kayak gini Pak, gambarannya, nanti aplikasinya demikian. Oh, oke. Ya udah oke. Kalau dia udah oke, maka checkpoint yang pertama ini sudah completed gitu ya. Completed, sudah oke. Centangnya mana? Pokoknya centang lah ya toh. Ini udah oke nih, udah lewat. Klien udah oke nih konsep. Nah, sekarang kita mau lihat nih, kira-kira wireframe-nya seperti apa nih. Jadi kerangka aplikasinya, layoutnya nanti, kemudian dari aplikasi itu bentuknya seperti apa ya kan. Ini wireframe-nya kalau misalkan kalian mau lihat nih, wireframe itu kayak apa sih Pak? Ya. Wireframe itu gambarnya seperti ini ya, tuh bisa dilihat ya. Ini di video yang kemarin sudah saya sampaikan nih, ya, sudah saya sampaikan. Ini wireframing namanya. Aplikasi ini diorek-orek. Pertama aplikasi ini jalan, nanti dia ada namanya login Pak. Ya, tergantung aplikasinya. Misalnya aplikasi untuk ngecek nilai di nilai oleh mahasiswa gitu ya. Mahasiswa nanti harus login atau mendaftar dulu, baru setelah itu ngedit profile, kemudian pencarian nilainya atau mata kuliahnya, kemudian secara detail tuh saya nilainya berapa ya kan, kemudian mana komponen yang menurut penilaian itu kurang dan lain sebagainya. Kemudian dari situ dia apakah sudah bisa ini dan lain sebagainya disimpan. Nah, ini kalau alurnya ini wireframe yang ada di sini ini adalah alur untuk pembelian barang nih. Apa ini? Oh maaf, mereview apa nih? Mereview kayak film deh atau apa nih? Nah, ini low fidelity wireframe. Jadi Anda bisa menggunakan kertas saja gitu. Kertas saja. Ini untuk yang sederhana. Kalau ini mid fidelity ya, mid-fi atau belum hi-fi tapi mid-fi, yang tengah-tengah. Anda bisa pakai gambar aplikasi ini jalannya di aplikasi apa? Oh, ini mobile Pak. Kalau mobile nanti pakai handphone Pak. Handphone nanti
screen size-nya sekian Pak. Kemudian nanti dari situ ada layoutingnya ya. Kemudian dari situ pencarian apa nih? Pencarian tutor nih kayaknya ya. Jadi dia login masuk, udah kan ada di landing page. Kemudian dia lihat topik-topik, saya mau belajar sesuatu, klik, kemudian nanti ngarah ke yang berikutnya. Kemudian dia dapatkan hasil detailnya lagi, kemudian dia bisa pilih atau mengirim pesan gitu ya. Ini disebut sebagai wireframe gitu ya, wireframes. High fidelity seperti ini. Jadi ini mid, high-nya seperti ini. Jadi lebih mirip atau lebih mendekati yang aplikasi hampir jadi. Jadi bukan aplikasinya warnanya nanti seperti ini, bukan ya, tapi ini sudah yang kurang lebih ada tulisannya, ada apa namanya, teksnya itu pun sudah bukan lorem ipsum dan lain sebagainya ya gitu. Nah, setelah wireframe apa yang Anda akan coba buat begitu ya. Yang berikutnya adalah dengan merancang atau melakukan apa, approval di bagian tadi mana sih, wireframing udah ya tadi ya. Wireframe gimana Pak? Oh iya ya gitu ya, udah punya gambaran saya, jadi login dulu, habis itu ngapain tuh, klien udah punya gambaran. Kemudian apa yang dilakukan setelah wireframing adalah dengan memprototype. Prototype itu lain dengan wireframe ya. Prototype itu lain dengan, ya jelas lah Pak, kalau sama ya namanya sama aja Pak. Prototyping itu adalah mengarah ke bagaimana menguji aplikasi itu jalannya seperti apa, pengalaman penggunanya seperti apa. Nah, pengalaman pengguna tentu dia tidak hanya pada satu gambar saja atau beberapa series gambar atau serial gambarnya, bukan, tapi pada aplikasi yang mungkin secara umum sudah berjalan gitu ya, secara umum berjalan. Programmingnya gimana? Programmingnya belum ada, nggak ada programming, environmentnya nggak diurus, nggak dipikir gitu, tipografinya juga belum jadi gitu ya, hanya tombol atau tulisan yang normal gitu ya. Kemudian ada namanya database juga nggak dibuat gitu, itu namanya prototype namanya. Ini aplikasi abal-abal istilahnya. Nah, salah satu contohnya aplikasi ini kemarin sempat mahasiswa bimbingan saya membuat aplikasi ini ya. Kok saya tutup sih Figma saya? Oh enggak, dia ada di sini, Gusti Allah. Mahasiswa bimbingan saya ya, itu bikin tugas akhir begitu ya. Kemarin mana ya? Untuk membuat sebuah aplikasi untuk pembayaran ya, pembayaran. Nah, ini termasuk high fidelity prototyping. Nah, ini prototype yang levelnya sudah mendekati ya, hampir mendekati aplikasi sempurna gitu ya. Nah, ini aplikasinya seperti ini di Figma ya. Ini prototype. Prototype itu apa ya? Karena kita seorang yang mau mengalami begitu ya, mencoba untuk mengalami kira-kira gambaran aplikasi besok itu kayak apa. Seperti ini misalkan. Nah, ini kita pura-pura aja ngekliknya, nanti programmingnya nggak jalan, ini nggak ada dia, nggak ada. Nah, ini juga gesture juga belum gitu ya. Meskipun belum, tapi orang punya gambaran bahwa dengan menggunakan aplikasi ini saya bisa melakukan pengecekan ya. Nah, login di sana bisa ngecek. Ini udah jadi deh. Oh, ini belum dibuat yang verifikasi ini. Nah, dia upload bukti bayar, nilai SPP-nya disimpan, ya kan, terus ada notification gitu ya. Ini udah mulai nih, nggak terlalu banyak nilainya, tapi saya lihat ini bagus ya, karena untuk pertama-tama kaitannya dengan bagaimana sih aplikasi ini nanti gambarnya seperti apa gitu. Nah, ini tunggakan-tunggakannya cetak ya, kembali. Jadi udah punya gambaran kira-kira nanti aplikasinya itu jalurnya itu kemana. Aku nggak mau ini ke sini, aku nggak mau itu ke situ gitu. Nah, ini bedanya kalau kita menggunakan prototype. Kalau yang wireframe-nya aplikasi ini ada juga
aplikasinya ini ada. Jadi pas wireframe, sebelum ada prototyping ada proses wireframing gitu ya. Dokumennya mana ya? Ini tak spill dulu ya. Kalau misalkan besok kalian tugas akhirnya di UX, itu yang akan kalian lakukan. Ini prosesnya sama seperti yang kalian lakukan. Jadi nanti kalian untuk tugas akhir besok itu nggak akan bingung gitu ya, untuk diskusi sama saya ya kan, untuk menguji pengguna dan lain sebagainya. Ini udah lulus nih anaknya nih. Dan ini baru sekali ini UX yang lulus di sistem informasi. Nah, ini mengambil dari aplikasi-aplikasi lain ya. Nah, di sini ada user research, ada wireframing, mockup gitu ya, prototyping. Nah, kita pakainya user centered design gitu ya. Terus pas perancangannya atau teknis perancangannya menggunakan tadi prototyping tadi. Sebelum prototyping tentu ada yang namanya yang wireframing. Tapi ini user architecture-nya atau arsitektur informasinya nanti akan diambil dari sini. Ini termasuk mempelajari kira-kira aplikasi itu jalannya seperti apa. Analisis pengguna tuh. Kemudian apa? Nah, di sini yang unik dari aplikasi ini atau tugas akhirnya ini adalah dia punya rancangan user journey. Dia menggunakan persona, dia menggunakan user journey map. Kemudian dari situ ada user persona 1, user persona 2 gitu kan. Itu untuk selain mengideate kan sudah idenya udah ya. Kemudian dia empathize ya, berempati, merasakan seperti apa yang dirasakan oleh seorang Meyana 30 tahun gitu kan. Terus bikin use case-nya, ini use case untuk membuat rancangan sih. Nah, di sini untuk interaction modelnya, ini saya sampaikan kemarin, saya minta dia untuk membuat itu. Kemudian baru masuk ke wireframing. Nah, wireframe-nya si pembayaran SPP tadi seperti ini gambarannya ya, awal-awalnya tadi. Seperti ini juga. Ya, jadi belum maksimal gitu ya, hanya membuat layout saja. Tombol tata letak dan lain sebagainya. Bahkan ini kemarin dapat revisi besar karena salah satunya adalah dia salah mendesain karena perangkatnya apa yang akan digunakan, perangkatnya tablet. Nah, dia menggunakan handphone, itu enggak pas itu. Dari situ dibolak-balik diganti gitu. Karena ketahuannya pas wireframing. Pas ketahuan di wireframe tentunya akan lebih mudah ya untuk mengedit, mengubah bentuknya ya menjadi sesuatu yang sesuai gitu. Tapi kalau udah jadi aplikasi yang jadi seperti ini, waduh gitu ya. Nah, ini diuji oleh pengujinya ngeklik tadi, merasakan ada yang salah di mana dan sebagainya. Belum maksimal sih memang menurut saya, tapi ini banyak room for improvement. Tapi ini udah membantu memberikan gambaran kepada pengguna yang ada di SD-nya tadi atau TK-nya tadi untuk apakah aplikasi ini udah sesuai antar mukanya atau belum gitu. Oke, seperti itu. Itu prototyping ya, prototyping. Jadi pas diuji di sini ada masalah apa gitu ya, klien langsung bisa ngomong sama si developer dan dia nggak perlu turun lagi ke wireframing karena tahapan wireframe sudah centang gitu ya. Centangnya mana sih? Mana sih kanvasnya? Tengok orang ada kayak scratchpadnya nggak ada. Saya lagi latihan ini ya, jadi nggak terlalu pinter gambar di sini. Dalam pokoknya gitu. Jadi udah oke ya kan? Udah oke. Nah, pengujian udah oke baru approve nih, bosnya nge-approve. Oh, kliennya udah nge-approve. Oke. Apa yang dilakukan ya udah masuk ke tahap pengujian. Pengujian di aplikasi yang jadi. Aplikasi jadi itu karena database-nya udah oke ya kan. Tombol desain oke, tipografinya jadi, PHP programmingnya udah oke, environment-nya fix gitu ya. Maka ya udah aplikasi jadi ini ada revisi pun hanya apa sifatnya minor tuh ya paling aku nggak suka warnanya yang ini ya, nggak suka tulisannya kok terlalu kecil ya, layoutnya yang ini bisa nggak seperti ini, jadi nggak terlalu fatal gitu ya.
nggak terlalu fatal ya. Ngerevisi pun paling ya 1 minggu 2 minggu udah selesai. Tapi kalau udah pengujiannya di akhir saja, maka yang terjadi adalah mengurai lagi itu benangnya tadi ke bawah sini. Itu satu ya. Jadi saya jelasin panjang lebar tadi itu poinnya cuma satu. Satu lagi ya, developer itu nggak cuma UI UX ya Mas Mbak ya. Ada yang namanya apa? Selain dia UI UX ya, front end. Anda sebagai front end itu ngelola yang ini ya. Tapi ada sebagai developer yang berhubungan dengan coding ya atau iya tadi astagfirullah. Ngedit tulisannya ini sebagai back end gitu ya. Dia bisa lihat juga gitu ya. Oh, wireframe-nya kayak gitu ya. Prototyping-nya kayak gitu ya. Oh ya, berarti aplikasinya nanti jalan logikanya adalah seperti apa tuh? Dia terkomunikasikan juga gitu. Karena dia bisa melihat ya hampir semuanya. Antar mukanya, aplikasinya udah oke. Jadi kalau aplikasinya, konsep aplikasinya udah jelas, modelingnya udah bagus, back end pun dia saat menggunakan rujukan dari wireframe-nya tadi juga bisa gitu. Oh ternyata login ya, ada aplikasi login ya. Udah ya, si back end bikin logic untuk login. Kemudian setelah itu searchingnya seperti apa. Si back end ini jangan lupa dia juga punya, di back end kan banyak ini ya, banyak role juga ya, termasuk di dalamnya adalah database admin. Si database ini jadi biar topi gemes Ctrl C Ctrl V iya turunin ya iya ini ganti iya. Jadi nggak cuma database admin sama ini ya, tapi juga ada namanya programmer gitu ya. Jadi si back end sendiri timnya juga ada nih yang seperti itu. Jadi dia harus komunikasi dengan timnya di sendiri yang di dalam itu gitu ya. Kecil iya ini anak kecilnya. Nah ini jadi tim back end itu adalah programmer sama database admin. Nah programmernya merancang logikanya tadi, pemrogramannya seperti apa, sedangkan si database administrator dia merancang, atau database engineer dia merancang database-nya gitu. Mulai dari tabelnya, hubungannya, kemudian tipe datanya, ya kan, kemudian query-nya. Nah, query-nya itu akan diminta oleh programmer untuk dijalankan logikanya. Nah, inilah back end. Sedang kalian nanti ngomong sama pengguna itu ya tadi kaitannya dengan memvalidasi ide yang tadi itu. Jadi poin yang kedua adalah kenapa kita menggunakan ini, karena kita bisa berkomunikasi, front end ini bisa berkomunikasi dengan unit lain dalam pengembangan perangkat lunak. Begitu ceritanya. Sampai sini ceritanya kan panjang tuh dongengnya. Nah, apakah ada yang mau tanya? Silahkan. Gemes sama gambarnya kok, ini jelek banget ya. Kemarin tuh saya gambarnya bagus ya. Jangan-jangan kalian udah pergi semua nih. Mana nih anak-anak nih? Halo anak-anak? Masih stay kok Pak. Masih stay. Iya Pak. Gitu ya. Jadi ada itu tadi, ada banyak. Silakan tanya. Kalau nggak tanya tak tunjuk. Cering. Nah, ini ngapain ada di sini terusan? Nah, itu kan. Sebenarnya sistem analis nggak di sini manusia, sistem analis di luar ya. Dia ngelihat semua. Ya back end tuh ya kerocok-kerocok nih ya. Iya.
2. Nah ini di rule-nya itu nanti dikelola oleh si project manager. Ini kalau mau lihat keseluruhan ya, jadi nggak cuma persepsi atau point of view-nya si front end ya, tapi juga point of view-nya si keseluruhan. Tapi ini tahapan yang dilakukan oleh si front end tadi. Oke, sampai sini ada mau tanya nggak? Silakan. Kalau tidak ada yang tanya, saya coba minta kalian jawab pertanyaan saya. Yang pertama adalah, apa sih fungsi dari prototyping ini? Silakan. Yang bisa jawab? Apa sih fungsi dari prototyping? Mengarahkan pengujian, Pak. Fungsi mengarahkan pengujian. Prototyping mana sih? Prototyping. Siapa tadi yang jawab? Yuk. Yang jawab siapa tadi? Catur Oktaviani. Terima kasih Catur. Catur luar biasa ya hari ini. Catur jawabnya adalah mengarahkan pengujian. Masuk pengujian diarahkan. Oke, terima kasih Catur. Terus yang lain? Mengembangkan model atau rancangan. Mengembangkan model. Mengembangkan model. Oke. Kemudian ada lagi? Memberikan gambaran produk. Memberikan produk. Oke, ada lagi? Satu lagi? Ayo. 4 orang yang luar biasa teman-teman nih. Hebat. Padahal puasa loh kalian ya. Saya aja nggak kuat ya puasa. Menguji produk untuk apapun yang diminta oleh konsumen, Pak. Tuh, kok hilang tulisannya? Oh, udah. Kaget aku. Menguji produk dari aplikasi ya. Iya, Pak. Sehingga sesuai dengan permintaan konsumen, Pak. Konsumen, siap. Siapa saja tadi yang ngomong ya? Catur, udah. Terus apa? Pengembangan model tadi siapa? Param Madin. Nah, terus sih memberikan gambaran produk siapa tadi? Samsu, Pak. Sam. Terus menguji produk sehingga sesuai dengan permintaan konsumen. Siapa tadi? Satman, Pak. Satman. Oke. Terima kasih ya 4 orang ya ini tadi. Terima kasih. Kayak ini udah bener ya, Anda sudah sesuai dengan apa yang saya jelaskan tadi. Tapi kita cek ke teori ya, supaya nanti definisinya tuh enak gitu ya dibaca. PowerPoint saya mana? Kemarin kan sempet ya kita ngomong tentang prototyping. Apa itu prototyping kan sudah tahu ya. Sebenarnya itu ngomongnya itu aja sih sebenarnya, prototyping. Nanti definisinya. Astagfirullah, kayak slide-nya salah ya. Oke. Slide-nya bukan yang ini kayaknya. Learning human quality, pokoknya pengantar yang pertama itu kok. Sorry ya, malah ngehang saya. Tak post dulu aja share-nya, nanti kemana-mana nanti. Tuh kan lupa tuh naruhnya di mana, ya Allah ini ya. Ini sendiri saya filingnya ngawur banget kok, salah ide gitu. Sebenarnya udah bener ya teman-teman itu ya. Jadi apa yang saya sampaikan tadi itu sudah benar. Jadi prototyping itu adalah sebuah metode pengujian gitu ya, terkait dengan rancangan ya. Tapi bentuknya belum jadi. Jadi sebuah
bentuk aplikasi yang belum jadi yang digunakan atau difungsikan untuk memvalidasi ide gitu ya, memvalidasi ide yang dibentuk dalam rancangan. Bisa dipahami ya. Jadi singkatnya adalah dia itu adalah sebuah aplikasi yang belum jadi, aplikasi tapi belum jadi ya, bisa dalam bentuk apapun, kertas, digital atau native gitu ya, yang digunakan untuk memvalidasi ide dan rancangan produk oleh pengembang kepada siapa? Konsumen, Kliennya. Pak. Betul, konsumen. Bisa konsumen atau kepada product owner gitu ya. Oke, yuk kita revisit lagi yang materi saya yang dulu ya. Saya udah bahas kok itu tahapan kemarin tuh. Ada information architecture. Kalian udah benar itu. Prototyping. Nah, prototyping tuh. Ya di sini adalah kalau di slide-nya adalah prototyping adalah development of wireframes either in the form of paper prototype or simple interactive screen. Ini ya, tak kasih lihat ya supaya kalian juga tidak gerambiang gitu ya. Bisa jadi definisi yang saya sampaikan pun tidak sesuai dengan yang saya sampaikan sekarang gitu ya. Nanti kalian tugasnya adalah mengkritisi itu. Tugasnya adalah loh kok beda Pak gitu kan. Di sini ya. Terlihat ya. Prototyping, a development of wireframes. Ya, pengembangan dari wireframe. Benar kan? Jadi kita bikin wireframe dulu dikembangkan. Baik dalam bentuk kertas atau layar yang interaktif. Layar interaktif tuh aplikasinya sebenarnya nggak jalan tuh, tapi layarnya tuh interaktif. Saat diklik pindah kemana, saat dipindah kemana jadi apa, kemudian berubah menjadi. Jadi memanipulasi layarnya saja. Tuh, itu disebut sebagai prototyping. Gitu ya. Sudah terjawab atau ada yang masih bingung? Sudah, Pak. Sudah, baik. Terima kasih ya. Tadi definisinya itu. Nah, jangan lupa juga bahwa itu selain saya meminta atau memahami dari prototype sendiri, saya meminta kalian juga memahami terkait dengan apa yang disebut sebagai apa gitu ya. Untungnya gitu ya menggunakan prototype. Ya, apa untungnya menggunakan prototype? Yuk kita coba. Apakah ada yang sudah bisa menjawab atau belum? Kira-kira apakah dengan memberikan penjelasan seperti tadi itu, apakah kalian sudah tahu alasannya kenapa kita membuat prototype? Mungkin slide-nya bisa kalian lihat semua ya di sini. Ya kan ada tuh prototyping a user interface, ada tulisannya di situ. Tapi saya juga udah jelaskan tadi ya di gambar saya tadi. Fungsinya apa? Ada yang tahu? Lebih sedikit kesalahan, Pak. Lebih sedikit kesalahan. Iya ya, benar juga Mas Sam ya. Jadi karena kita sudah melihat atau per tahap itu sudah diuji, jadi pas kita prototyping itu lebih sedikit kesalahan. Oke, kita catat itu ya. Lebih sedikit kesalahan. Tadi saya ngorek-ngoreknya di mana? Ya, begitulah. Jadi kenapa itu? Jadi kenapa ada prototyping? Karena manfaat itu kan, manfaat prototype itu adalah lebih sedikit kesalahan. Terus coba ada yang lain? Sam tadi. Untuk memuaskan konsumen, Pak. Untuk apa? Memuaskan konsumen, Memuaskan Pak. konsumen. Ini kok jadi ya bisa jadi ini ya Mas ya, Mas Adman ya, kayak misalkan kita mau jualan makanan gitu ya, nah, kita uji dulu satu kecil gitu di tester gitu. Enak, ini kurang asin gitu. Nanti buat lagi gitu kan.
sampai konsumen tadi puas gitu ya. Bagus. Terus yang lain? Sebagai bahan atau acuan Untuk memperbaiki banyak, Pak. Satu-satu toh ya Allah. Catur, ya coba catur. Untuk apa, Tur? Kesempatan untuk memperbaikinya banyak karena diujinya itu di setiap tahap gitu. Oke, itu bukan untuk prototype, tapi itu adalah Scrum. Oke, Anda sudah tahu nih. Jadi ada namanya per tahap diuji. Itu pendekatan rapid istilahnya rapid prototyping ya. Bukan prototypingnya ya, bukan ya, tapi rapidnya atau nanti tak kasih tahu. Itu rapid application development, RAD, itu nanti di mata kuliah yang lain. Bukan itu ya. Bukan itu. Itu untuk bukan manfaat prototype, tapi manfaat dari rapid application development. Prototype. Saya ngetiknya salah. Terus tadi sempat ada yang ngomong, siapa tuh? Memudahkan dalam mempresentasikan ide Memudahkan dan konsep kepada konsumennya. komunikasikan ide ke konsumen. Oke, terima kasih, ini bagus banget ya teman-teman, udah banyak yang menjawab. Apakah ada yang punya ide yang lain? Silahkan. Nggak ada ya, ini kurang lebih sudah mewakili. Nah, saya lihat sudah. Biaya Biaya gimana, Pak? Biaya gimana? Kalau dari segi biaya lebih banyak, nggak kebanyakan gitu. Oh ya, Mas Sam menambahkan tadi ya, lebih sedikit kesalahan berarti efisiensi ya, efisien dalam sumber daya, termasuk sumber daya itu waktu, uang gitu kan, pikiran gitu. Karena apa? Karena ketahuan dulu di awal gitu kan, dengan adanya prototype itu ada namanya bentuk awal yang murah gitu ya. Contohnya misalnya pakai kertas gitu ya. Daripada Anda bikin aplikasi yang udah jadi, gitu kan, diubah lagi. Nah, kalau udah pakai kertas kan murah ya, itu. Atau pakai digital kan murah. Bagus Mas Sam. Ini sudah cukup banyak ya, kalian catat, dan ini benar ya. Saya rasa Anda sudah benar semua, karena memuaskan konsumen pun juga benar, karena prototype itu gambaran atau screen interaktif itu kurang lebih dia bisa memberikan kepuasan untuk si pelanggan tadi, supaya nanti saya nggak perlu bayangke lagi gitu ya, tinggal pakai aja aplikasi. Oh ya, oke, setuju gitu. Itu benar itu, memuaskan konsumen ya, sesuai dengan Yatinah tadi, betul ya, memudahkan dalam mengkomunikasikan ide ke konsumen. Bagus, efisien dalam sumber daya, lebih sedikit kesalahan. Sebenarnya kesalahannya malah lebih banyak ya kalau misalkan Anda menggunakan prototype, karena dengan namanya prototype itu komitmen Anda untuk mengarahkan ke produk yang berkualitas gitu. Artinya produk yang berkualitas tentu kesalahannya akan lebih banyak gitu ya daripada yang sebelumnya. Tapi kalau aplikasinya itu aplikasi yang sudah umum, maka kemungkinan besar kesalahan itu minor gitu. Paham ya maksud saya? Jadi ini namanya pattern, nanti itu mengarah ke bagaimana perancangan antarmuka menggunakan pattern oriented design. Beda lagi nanti yang itu. Ya masuk ya, lebih sedikit kesalahan itu benar. Karena apa? Karena kesalahan-kesalahan itu sudah dicicil di awal gitu ya. Nah, pas pengujian lebih mudah lagi karena sudah ada di wireframe, sudah dieliminasi kesalahannya. Maka kesalahan yang ada di prototyping itu lebih dikit. Kemudian aplikasi jadi kesalahannya itu minor gitu. Jadi kesalahannya itu nggak fatal. Ya, sebenarnya itu yang perlu ini ya, tidak fatal, kesalahannya tidak fatal. Ada kekurangan atau kesalahan tidak fatal. Kesalahan apa? Kesalahan desain antarmuka. Ini berapa menit lagi? 2 menit. Nah, kalau di slide apa yang dikatakan? Ternyata untuk prototype sendiri bisa melakukan evaluasi dan meningkatkan desain itu lebih early. Early itu dini. Jadi bisa tak tulis ya. Jadi manfaat dari prototype itu kalau dari slide bisa mengevaluasi produk atau meningkatkan kualitas produk sejak awal atau lebih dini
lebih dini itu lebih baik gitu ya kalau di pengembangan aplikasi ya, karena dengan ketahuannya lebih cepat gitu ya, maka dia perbaikannya juga lebih cepat, tapi kerjanya jadi lebih banyak ya enggak. Tergantung orientasinya sih Mas Mbak ya. Kalau misalkan nanti kalian kerja di tempat yang tidak menghargai kualitas, yang dihargai adalah aplikasinya jadi begitu ya, ya sudah gitu. Ini yang kemarin saya share itu. Ini yang saya share kemarin. Jadi sekali lagi pas ada namanya antarmuka pengguna, pengalaman pengguna yang the best, yang terbaik itu memang bukan prioritas gitu ya. Nah, prioritasnya itu hanya di perusahaan-perusahaan yang bagus, yang penggunanya itu butuh dipuaskan itu. Nah, perusahaan yang demikian biasanya bayarnya lebih banyak. Nah, untuk bisa ke sana tentu kalian harus memiliki ini. Kita bahas lagi untuk kesempatan lainnya. Karena waktunya sudah sangat melewati ya batas begitu ya. Untuk pertemuan kali ini mungkin nanti ada pertanyaan dan tanggapan bisa disampaikan di pertemuan mendatang atau menggunakan asinkronus. Saya cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Pak. Iya. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Iya, Mas Ada.